Nasihat yang keluar dari seseorang yang tidak ada wibawanya nggak bakal dianggap. Iya kan? Kamu pacaran, jangan pacaran dulu. Nasihat yang keluar dari seorang kakak yang kita remehkan nggak bakal kita anggap. Begitu. Maka memang lahir dulu dari dalam hati kita. Kita nggak boleh ngeremehin siapapun, termasuk kakak, apalagi itu karena ekonomi. Kalau memang kakak kita salah, kasih tahu, Kak, jangan begitu. Saya ingin kakak menjadi teladan saya. Saya ingin kakak jadi contoh saya. Saya pengen bisa mempunyai profil dan icon. Siapa lagi kalau bukan kakak tuh? Udah kakaknya zinanya berhenti, obat-obatan berhenti, mabuk berhenti. Saya cuma bersandar sama kakak. Nah gitu tuh. Nah cara nasihatinya tuh gitu. Tersentuh kakak diomongin begitu tuh. Bagaimanapun juga kakak itu pengganti ayah. Saya nggak punya keluarga lagi selain kakak. Jadi kalau bisa kakak berubah ya, biar saya bisa mencontoh. Kalau kakaknya bandel karena perilakunya misalnya. Dan kita nggak boleh ngeremehin kakak kalau misalnya kakak itu miskin. Atau hanya karena kakak itu kerja di rumah kita. Salah. Kita jadi bosnya, kakak kita jadi satpamnya. Lo otomatis dong. Izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Ada jah, ada syaukah, ada kedudukan, ada tingkatan, ada pangkat. Yang punya rumah pastinya jadi bos. Yang di luar rumah, satpam, tukang kebun misalnya, ya pasti nunduk-nunduk kan, feodal. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita jadi bosnya, lalu kakak kita jadi satpam, lalu dia menasihati kita? Kayaknya nggak mungkin. Bisa, tapi hanya segelintir orang yang begitu. Bisa. Karena dia sudah menerima uang dari kita. Dan kitanya kadang-kadang punya hati istighfaf, ngeremehin. Allah, dia kerja sama saya ini gitu. Allah, dia suka minjem uang sama saya. Kita yang miskin, grogi, minder, nggak berani. Kita yang kaya kadang-kadang songong. Nah, Islam mengatur adab itu semua. Kalau jadi orang fakir, kalau jadi orang miskin, nggak boleh minder karena kemiskinan. Kalau kaya nggak boleh terlalu percaya diri. Jadi orang yang standar, laksanakan syariat saja sudah. Nah, karena itu kamu kalau jadi anak pertama hati-hati. Kalau hilang wibawa, di mata adik-adiknya udah kacau nah. Syukur-syukur anak terakhir tapi jadi wibawa gitu. Ya rata-rata karena uang, rata-rata karena uang. Jadi usahakan anak pertama itu dihormati sama adik-adiknya, dimuliakan, tidak diremehkan minimal. Nah, bagaimana caranya di hari ini kita bisa menjadi terhormat? Harta, uang, tahta, kedudukan, karir, kerjaan. Nah, tapi pekerjaan, karir, kedudukan, tahta itu kan takdir dari Allah. Minimal doa. Ya Allah, jagalah wibawa saya di depan adik-adik saya. Jadikanlah lisan saya ini, ya, tetap dianggap oleh adik-adik saya. Jadikanlah apa yang keluar dari lisan ini didengarkan oleh adik-adik saya. Dan jadikanlah saya teladan serta contoh yang baik untuk adik-adik saya. Begitu. Kalau jadi anak pertama itu rada berat. Karena kalau bicara karir, bicara uang, kita nggak bisa nebak. Kadang-kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, uangnya segitu-gitu aja.
Sementara adik kita, tetangga kita yang cuma tangkrang tongkrong jadi dukun, gaya raya. Ya sudah, sekarang sebenarnya pengen dihormati itu dengan uang, udah cukup. Ya sebenarnya kalau pengen dihormati, kalau pengen jadi orang berwibawa, cukup dengan uang. Uang duit mah Mang Edi ngentut bae dianggapnya nasihat. Tapi kita yang nggak punya uang ngasih nasihat banyak pun dianggapnya ngerocos biasanya tadi gua. Kalian ngomong. Nggak kumpul rapat kumpul orang miskin, begitu datang orang kaya Pak Haji misalnya berdiri semua, cobain aja berdiri semua, haji salaman kabeh. Jadi mereka menyambut salaman bukan kepada ulama sekarang, bukan kepada ustadz, tapi kepada Pak Haji yang punya ternak wedus, kandangnya sampai 4 hektar, mobilnya Alphard 3, Pajero-nya 4, rumahnya lantai 4, motornya belasan, karyawannya ratusan. Nah orang begini datang ke rapat, owner, pemilik perusahaan, Abi yakin berdiri semua orang, sampai seustad-ustadnya ikutan berdiri. Hari ini ustad-ustad bahkan kiai sepuhnya ikut nyambut. Na'udzubillahi dari monggo Pak Haji, monggo. Rapat ketemuan, meeting sekampung. Ayo yang orang-orang biasa, rakyat jelata pada usul, pada rapat, ada yang nggak ada yang diladeni. Wes mas, jangan banyak ngomong, begini aja debat. Tapi sekali orang kaya yang Pak Haji itu kentut, punten, monggo, nggak apa-apa. Gimana Pak Haji pendapatnya Pak Haji? Begitu. Jadi kalau pengen berwibawa nggak usah banyak ngomong sebenarnya. Cukup jadi orang kaya. Orang kaya mau berjalan aja udah kayak Fir'aun. Ngeri. Nah, Mbak bayangin ya, kakak kita yang pertama kaya raya, pas posisinya. Kita menghormatinya pas. Karena bukan menghormati kekayaan aja, tapi menghormati persaudaraan.